Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baiklah anak-anak, sekarang akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Kita simak bareng-bareng yuk. Jadi dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Sekarang kita mulai bahas satu persatu. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Kegiatan produksi tentu saja memiliki tujuan. Yang pertama tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga adalah menjaga kontinuitas barang dan jasa. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah nilai guna barang disebut produsen. Karena salah satu produksi adalah menambah nilai guna barang, maka sekarang kita akan membahas mengenai nilai guna barang. Nilai guna barang atau utilitas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility. Kemudian yang kedua, nilai guna tempat atau place utility. Kemudian yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility. Dan yang terakhir adalah nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya adalah kacang kedelai akan bertambah nilainya apabila sudah dalam bentuk kecap, tahu, ataupun tempe. Nilai guna tempat atau place utility, yaitu suatu barang akan lebih bernilai guna karena perbedaan tempat. Sebagai contoh adalah penambangan pasir. Pasirnya akan lebih berguna apabila sudah berpindah ke toko material. Nilai guna waktu atau time utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya payung. Payung akan bertambah nilai gunanya ketika digunakan pada saat hujan ataupun terik matahari. Nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikan. Contohnya, sepatu yang ada di toko sepatu akan lebih berguna apabila sudah dipakai oleh pembelinya. Untuk melakukan kegiatan produksi, tentu saja memerlukan faktor-faktor produksi. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Dan yang terakhir, kewirausahaan. Sekarang kita bahas satu persatu. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi, antara lain tanah, hutan, barang tambang, dan air. Faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Contohnya gedung, mesin, dan bahan baku. Faktor kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi, adalah kegiatan untuk menyalurkan barang jasa dari produsen kepada konsumen. Adapun tujuan distribusi antara lain, pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Dan yang terakhir, agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi tersebut, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Yang pertama adalah distribusi langsung. Adalah distribusi barang dan jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. 2.
kedua, distribusi semi langsung adalah distribusi barang dan jasa dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung adalah distribusi barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, dan pedagang kecil. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Demikianlah anak-anak penjelasan mengenai kegiatan ekonomi.